Rasa urgensi menghantam hati dewa jahat itu. Dia merasa perlu untuk mengingatkan otak-otak ini. Hah? Dewa jahat itu langsung menanamkan kehendaknya ke dalam 2 miliar otak. Kamu harus jelas tentang arti keberadaanmu, yaitu mendapatkan jalan pintas menuju energi tak terbatas. Begitu kamu menguasai jalan pintas ini, kamu semua akan memiliki kebebasan dan segalanya. Setelah mendengar wasiat ini, otak-otak itu merespons dengan kesadaran ilahi. Titik. Tentu saja, kami mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya berharap memiliki dunia saya sendiri. 2 miliar otak menjawab dengan panik. Jika mereka mendapatkan energi yang benar-benar tidak terbatas, dewa jahat dapat menciptakan dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk mengakomodasi mereka. Mengejar kebebasan adalah salah satu sifat dewa jahat. Otak ini memiliki kepribadian yang persis sama dengan dewa jahat, tetapi karena mereka hanya memiliki satu otak, mereka hanya dapat membantu dewa jahat mencapai tujuan akhir mereka. Tapi aku khawatir pemenangnya sudah diputuskan di Burial Ground, dan kita tidak punya banyak waktu lagi. Tidak peduli pihak mana yang menang, kita akan kehilangan kesempatan untuk melawan. Tulhu menggambarkan situasinya sangat suram, dan memang begitu. Jadi, tolong percepat. Semakin tinggi tingkat energinya, semakin sedikit jenisnya, semakin cepat kecepatannya. Kami akan melakukan yang terbaik. Kamu akan mencapai kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kita. Lagi pula, ada 2 miliar. Otak merespons. Meskipun dewa jahat memiliki kemampuan maha tahu, tidak mungkin untuk mendengarkan setiap respons otak, tetapi dia dapat memilih untuk mendengarkan respons yang paling dia dengarkan. Energi dunia ke-9 adalah Mo, dan hanya ada 16 jenis energi. Saat otak merespons, mereka menjadi semakin mahir dalam mengurangi energi, dan kecepatan pengurangan jenis energi semakin cepat dan semakin cepat. Pada dasarnya, setiap kali sebatang dupa, akan ada satu lagi energi Mo. Setelah waktu 16 batang dupa, 16 jenis energi di dunia grid ke-9 akan lengkap. Berikutnya adalah fase dari dunia 10 kisi, jumlahnya dikurangi setengahnya, dan totalnya ada 8 jenis. Segera setelah itu, 8 energi fase juga dipulihkan. Energi dunia 11 grid adalah frekuensi, dan jumlahnya dibelah 2 lagi menjadi 4. Energi di 12 jaringan dunia adalah Jiao, dan hanya ada 2 jenis energi. Dewa jahat merasa bahwa dia akan menyentuh esensi energi, dan suasana hatinya menjadi semakin bersemangat. Dalam sekejap, dia mendarat di geladak kapal hitam dan berjalan mondar-mandir. Master Tongtian, Han Ge, Shen Tu, Xiuzu dan Kapten Tua berdiri di sisi lain dari belat, mata mereka mengikuti dewa jahat dan bergoyang maju mundur. Nyatanya, Master Tongtian dan yang lainnya ingin tahu seberapa jauh dewa jahat itu telah datang, tetapi melihat keseriusan dewa jahat itu, tidak ada yang berani mengganggunya. Tiba-tiba, kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju perahu hitam itu. Karena banyaknya kesadaran tak kasat mata dan tak berwujud ini, mereka bahkan menggulung sedikit tekanan angin, meniup rambut Shen Tu dan Xiuzu. Dewa jahat menutup matanya sedikit setelah menerima informasi dari indera ilahi ini secara langsung. Setelah beberapa saat, matanya bersinar terang ketika dia membukanya. Begitulah. Dewa jahat itu berteriak ke dalam kehampaan. Suami. Xiuzu berteriak prihatin. Dewa jahat tidak tahu apa-apa tentang itu, dan bertanya balik, menurutmu apa itu energi? Shen Tu mengedipkan matanya yang besar ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dia mengangkat tangan kanannya, dan awan seperti kabut darah energi mengisinya. Bagi saya dikatakan bahwa energi adalah alat untuk membunuh orang. Energi, itu adalah akar dari garis keturunan saya, kata Han Ge. Itu cara untuk mengendalikan segalanya. Jawab Kapten Tua itu. Xiuzu mengerutkan bibirnya, dan ingin mengungkapkan pendapatnya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Setelah merenung sejenak, Guru Tongtian berkata, energi adalah manifestasi materi, dan keduanya dapat diubah menjadi satu sama lain. Dewa jahat mengacungkan jempol kepada Guru Tongtian, dan terus bertanya, di mana energi dan materi berasal. Diturunkan dari dunia Gaoge, jawab pemimpin Tongtian lagi. Dewa jahat mengangguk, maksud saya, jika kita mengubah semua materi menjadi energi dan mengkonsumsi energi, apa yang akan terjadi? Mendengar pertanyaan ini, Guru Tongtian mengerutkan kening, dan sulit baginya untuk menjawab pertanyaan ini. Energi dapat digunakan untuk menciptakan dunia, di mana energi yang dikonsumsi diubah menjadi materi. Energi juga dapat digunakan untuk menghancurkan segalanya, jadi kemana perginya energi yang dikonsumsi? Energi yang dikonsumsi benar-benar hilang,
dan semuanya lenyap bersamanya, jawab Master Tongtian. Kamu pikir itu menghilang? Saya pikir itu menghilang. Semua orang mengira itu menghilang. Nyatanya, itu tidak menghilang sedikit pun. Kata roh jahat itu. Tapi kemana perginya energi itu? Guru kultus Tongtian bertanya lagi. Pergilah ke kehampaan. Dewa jahat secara berlebihan membuka tangannya untuk memeluk kehampaan. Semua kehampaan meluap. Kita melihat bahwa semua ruang di mana tidak ada materi diisi dengan energi. Ruang dalam cangkir. Ruang di dunia, semuanya dipenuhi dengan energi. Tuan Tongtian, Han Ge, Kapten Tua, dan Shen Tu semuanya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Kesimpulan ini agak mengejutkan. Bagaimana mungkin? Jelas tidak ada apa-apa dalam kehampaan. Dengan asumsi ada energi dalam kehampaan, kita tidak bisa merasakannya, apalagi menggunakannya. Dewa jahat itu menatap mereka seolah-olah mereka adalah orang biasa. Santai saja dia berkata, menurut perhitungan saya, konversi semua materi di ruang angkasa, dunia utama, dan semua subdunia menjadi energi hanya menyumbang 20%, sedangkan energi tak terlihat di kehampaan adalah sebanyak 80%. Lebih penting lagi, kekosongan bahkan jika energi di dalamnya dikonsumsi, ia akan kembali ke kehampaan lagi, dan dalam pengertian ini benar-benar tak terbatas. Ini seperti mandi di danau, dan menuangkan air ke danau setelah mandi, airnya tidak akan ada lagi, dan tidak akan berkurang satu titik pun, sehingga siklusnya berulang tanpa henti. Tuan Tongtian menarik napas dalam-dalam. Kata-kata dewa jahat itu terdengar sangat sulit dipercaya, tetapi sekarang masuk akal. Dia terus bertanya, jika itu benar, bagaimana Anda bisa membuktikannya? Buktikan, dewa jahat. Pojok mulutnya terangkat, dan dia dengan lembut mengangkat tangannya ke arah langit. Pita biru muda terbentang, yang merupakan bidang statis. Setelah medan listrik terlarang, pita berwarna merah gelap menyebar lagi, yang merupakan medan keinginan. Segera setelah itu, hitam, putih, kuning, hijau, dan ladang berbagai warna menyebar seperti bunga yang bermekaran. Bidang menghabiskan energi yang luar biasa. Sebelumnya, sangat sulit bagi dewa jahat untuk menggunakan bidang penahan, tetapi sekarang dewa jahat menampilkan 86 jenis bidang satu persatu. Sejak awal ketika dunia ini dirancang, energi dalam kehampaan memiliki penghalang logis bagi kita. Apalagi menggunakan energi ini, kita tidak akan pernah menyadari keberadaannya, kata Tulhu dengan bangga, tapi aku memecahkan penghalang ini. Menurut penilaian dewa jahat, dia ingin mengembalikan energi ke dunia 13 grid untuk menemukan jawabannya. Tetapi ketika energi dipulihkan menjadi 12 jaringan, dewa jahat telah menangkap jejak misteri. Dua energi kokas di dunia 12 kisi, satu untuk penciptaan dan yang lainnya untuk kehancuran, tidak memiliki karakteristik khusus, bahkan dapat dikatakan bahwa keduanya adalah umum, dan pada awalnya adalah sisi positif dan negatif dari sejenis energi. Ketika energi dipulihkan ke 13 jaringan, situasinya menjadi lebih sederhana. 13 kisi tidak memiliki energi. Satu-satunya misteri dari 13 kisi adalah mengendalikan semua otoritas. Ketika dewa jahat menyentuh otoritas ini, dia menemukan energi tak terbatas yang tersembunyi di dalam kehampaan. Ini sangat indah. Shen Tu menghela nafas melihat pita cahaya dari berbagai warna yang melayang di langit. Mendengar kata-katanya, dewa jahat itu mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan, sebuah pita kecil berwarna merah gelap muncul di jari telunjuk Shen Tu, yang tampak seperti cincin halus. Ini, Shen Tu memandangi lingkaran cahaya dengan heran. Energi yang setara dengan dunia ibu disegel di dalamnya, dan kamu dapat menggunakannya kapan saja. Dewa jahat itu tersenyum lembut, namun, itu tidak diperlukan. Pasti ada banyak energi dalam dunia ibu, tetapi dewa jahat akan menghadapi salah satu dari Luo Zeng atau orang yang terdegradasi. Tingkat energi yang terlibat dalam pertempuran lawan seperti itu tak terbatas sebagai unit, dan energi di jari Shen Tu tidak cukup untuk dilihat. Meski begitu, mata Shen Tu memerah karena kegembiraan. Ini adalah romansa terbesar baginya untuk membuat seluruh dunia ibu menjadi sebuah cincin. Energi medan berbentuk pita cahaya, jadi apa bentuk skala? Tanya Master Tongtian. Dia juga orang yang sangat haus akan pengetahuan, dan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat sesuatu. Ini semacam energi sudut tajam yang tidak sama. Ini dia, blok energi segitiga tak beraturan muncul di langit. Coupling adalah sejenis energi seperti balok. Energi semacam ini tidak bisa dilihat dari luar. Mereka adalah satu kesatuan utuh sejak kemunculannya, jadi pengendalian jenis energi ini sangat buruk. Aku tidak dapat menemukan langkah pertama. Bagaimana pertempuran di dunia 8 grid? Kata dewa jahat,
melepaskan potongan-potongan energi penggabungan. Energi penggabungan ini memiliki bentuk yang rumit dan terlihat seperti kotak presisi, karena bentuk lengkap seperti itu hampir tidak memiliki energi untuk melarikan diri. Mau di dunia Kisi ke-9 lebih menarik, tidak ada bentuk tetap. Kisi ke-10. Meskipun 2 miliar otak dewa jahat sebelumnya memulihkan energi sedikit demi sedikit, mereka kekurangan dukungan energi tak terbatas, bisa ada dalam pikiran. Dewa jahat itu sendiri juga sangat ingin tahu tentang energi ini, dan sekarang mereka terungkap lapis demi lapis. Selama proses ini, pertempuran di tanah pemakaman mutlak masih menemui jalan buntu. Boom! Lapisan penghalang kaca merah terang hancur. Kemudian orang yang terdegradasi jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh keadaan pikiran yang ekstrim, dan dia hanya bisa menggunakan energi dari keadaan ekstrim untuk melawan ilusi ini. Tepat setelah memecahkan ilusi, dia mendapati dirinya tersegel dalam bola tembaga yang sangat kuat. Apakah sudah berakhir? Wow, dia telah menghancurkan lebih dari 100 lapisan berbagai penghalang dan segel. Untuk Luo Zeng, sangat sederhana dan nyaman untuk melemparkan pesona dan segel ini, dan di bawah berkah energi tak terbatas, apalagi 300 lapisan, 3.000 lapisan, 30.000 lapisan dapat berlanjut selamanya. Pada saat yang sama, dia memantau orang yang terdegradasi dalam cahaya hitam. Ketika orang yang terdegradasi menyerang penghalang terdalam, Luo Zeng akan memberikan lapisan energi tak terbatas penghalang itu. Dengan cara ini, orang yang terdegradasi akan membutuhkan banyak upaya untuk menghancurkan setiap lapisan penghalang, agar tidak menghancurkan semua penghalang luar dalam satu gerakan. Setelah keturunan bertarung bersama, mereka menemukan bahwa jumlah lapisan segel pesona ini di luar imajinasi, jadi untuk sementara dia berhenti memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Apa yang menjebaknya sekarang adalah lingkaran makam es. Setelah diberi energi ekstrim yang tak terbatas, kuburan es dapat membekukan semua benda yang mendekat, yang sangat menakutkan. Namun di mata orang yang terdegradasi, itu adalah kesempatan baginya untuk keluar dari masalah. Makam es ini memang kuat, tetapi kekurangannya terlihat jelas, sepenuhnya tertahan oleh kondisi api yang ekstrim, dan bahkan jika kuburan es diberkati dengan energi yang benar-benar tak terbatas, masih dapat dengan mudah dihancurkan. Keadaan api yang ekstrim sedang terjadi di tangannya. Lengan rampingnya tiba-tiba terulur dari cahaya hitam, dan menyapu ke arah kuburan es. Rusak, hancur, makam es besar itu segera runtuh. Luo Zeng merasa bahwa saat kuburan es runtuh, dia ingin memusatkan energi yang benar-benar tak terbatas pada lapisan segel berikutnya, tetapi keturunannya bersiap untuk datang lebih cepat. Semua penghalang di belakang telah dipatahkan untukku. Boom! Sekelompok api meletus dengan semburan yang tak tertahankan. Tanpa restu energi tak terbatas, penghalang luar tidak dapat bersaing dengannya sama sekali, semua segel dan penghalang seperti bendungan kertas, yang akan runtuh saat tersapu oleh semburan api. Wow! Setelah menghancurkan semua penghalang, suara orang yang terdegradasi sekali lagi bergema di seluruh pekuburan. Trik kecil ini hanya ingin menekanku di Yuang-Wuang. Itu angan-angan. Karena tempat pemakaman dapat melindungimu dengan baik, maka aku akan menghapusnya. Bagaimana kamu bisa bersaing denganku lagi? Dan tempat pemakaman juga memungkinkan Luo Zeng dilahirkan kembali tanpa batas. Tanah permulaan bahkan memberi Luo Zeng lebih banyak kemampuan, yang awalnya merupakan pertempuran yang tidak seimbang. Sekarang keturunannya menyadari bahwa dia tidak dapat membunuh Luo Zeng tanpa menghancurkan tempat pemakaman. Dalam sekejap mata, yang terdegradasi telah tiba di tepi tempat pemakaman. Sinar matahari kemasan terbit dari tubuh orang yang terdegradasi, melahap semua materi di sekitarnya, dan langsung membakar lubang besar di tempat pemakaman. Dan yang terdegradasi bahkan berlari kencang di sepanjang tepian, dan matahari kemasan melahap sepanjang jalan, membuat celah besar di permukaan tempat pemakaman. Sosok Luo Zeng datang dalam sekejap, mencoba mencegat orang yang terdegradasi. Orang yang terdegradasi tidak berhenti sama sekali, sosoknya berkedip, dan saat berikutnya dia muncul di ujung lain tempat pemakaman dan terus melahap. Berdiri di dunia yang kacau dan melihat dari kejauhan, tampaknya ada celah besar yang menggerogoti cacing di kuburan. Ketika celah ini terakumulasi sampai batas tertentu, Burial Ground akhirnya runtuh. Luo Zeng tidak bisa berhenti, dan hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi. Tetapi pada saat tanah pemakaman mutlak runtuh, Luo Zeng memiliki perasaan halus di hatinya, dan dia merasa bahwa dia telah bergabung menjadi tanah awal yang lebih besar. Harus ada dunia yang kacau di luar tempat pemakaman. Bagaimana mungkin ada tempat kelahiran? Luo Zeng jatuh ke dalam kebingungan yang ekstrim. Kecelakaan. Suara dewa jahat terdengar di telinganya. Ketika Luo Zeng melihat sekeliling,
sosok dewa jahat perlahan memadat tidak jauh, dan dia berkata dengan mata mengejek di matanya, aku sudah lama tidak bisa berurusan dengan pria yang terdegradasi. Ini sia-sia, mengapa jangan biarkan aku melakukannya untukmu? Luo Zeng menatap wajahnya seolah-olah dia tidak mengenal dewa jahat, di mana di sini. Dia pernah bertanya-tanya apakah dia telah jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh keturunannya. Di sini, itu di dunia ibu, dewa jahat itu merentangkan tangannya. Luo Zeng melihat sekeliling, kecuali pecahan tempat pemakaman, ada kehampaan gelap di mana-mana. Ini hanyalah dunia yang kacau, Luo Zeng mengerutkan kening. Tempat kelahiranmu telah diintegrasikan ke dunia ibu. Kamu dan aku memiliki otoritas yang sama. Mengapa kamu tidak memahami ruang lingkup dunia ibu? Dewa jahat itu masih berkata sambil tersenyum. Luo Zeng menutup matanya dengan curiga, dan dengan sedikit gerakan pikirannya, dia merasakan tempat awal yang besar. Dengan sedikit kilasan sosoknya, dia telah sampai di tepi Land of Beginning, dan yang menarik perhatiannya adalah batu segitiga dan klon dewa jahat yang duduk di atas batu. Avatar dewa jahat tidak diambil kembali, juga tidak dikorbankan. Dia duduk sendirian di atas batu segitiga dan menggoda ular batu. Ular batu ini disembunyikan di batu segitiga dan dibawa jauh-jauh ke sini. Dibandingkan dengan 2 miliar dewa jahat yang hanya memiliki satu otak, avatar ini tidak diragukan lagi dianggap beruntung. Hei, tamu terhormat, klon dewa jahat menyapa Luo Zeng setelah melihat sekilas. Mata Luo Zeng melintasi avatar dewa jahat, melihat dunia di belakangnya, yang merupakan dinding bagian dalam dunia yang kacau. Apakah ini ujung dunia yang kacau? Luo Zeng bertanya. Avatar Tulhu mengulurkan tangan dan menamparkan dinding bagian dalam dunia yang kacau, tidak bisakah kamu melihatnya? Bagaimana kamu melakukannya? Luo Zeng bertanya. Avatar dewa jahat mengangkat bahu, tanya tuanku, aku tidak tahu. Luo Zeng kembali ke sisi dewa jahat lagi, dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Faktanya, melalui kemampuan kemahatauan, Luo Zeng sudah tahu situasi umumnya dunia induk telah hilang, hanya sebuah kapal hitam, 2 miliar. Otak di platform persegi itu, dan 6 batu yang tersebar di tepi dunia yang kacau tetap ada. Kamu mengandalkan 6 batu itu untuk mengubah dunia yang kacau menjadi tempat kelahiran. Luo Zeng bertanya. Bisa dikatakan begitu, dewa jahat itu sendiri menjawab dengan enteng. Ini bagaimana mungkin? Meskipun Luo Zeng telah memverifikasinya secara pribadi, dia masih tidak dapat mempercayainya. Dewa jahat melihat ekspresi terkejut Luo Zeng, dan tatapan puasnya bahkan lebih tidak tersamarkan. Ketika saya adalah makhluk hidup di dunia batin Anda, saya memiliki keterbatasan besar, dan saya tidak dapat memahami segala sesuatu di dunia luar. Sekarang Anda memiliki kekuatan yang sama atas saya. Yang Anda tahu hanyalah sebagian kecil dari seekor sapi, dan aku bisa membuatmu. Sebelum dia selesai berbicara, awan kabut hitam tiba-tiba menyelimuti dewa jahat dan Luo Zeng. Kemungkinan ekstrim. Aku ingin kamu dihancurkan. Orang yang terdegradasi menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal kepada Luo Zeng setelah menghancurkan tempat pemakaman. Setelah kehilangan tempat berlindung dari tempat kelahiran pertama, tidak sulit untuk membunuh Luo Zeng, bahkan jika Luo Zeng memiliki energi yang benar-benar tidak terbatas. Saat orang yang terdegradasi hendak bergerak, dia menemukan keberadaan dewa jahat. Membunuh mereka semua. Setelah dunia ibu hancur, keturunannya tidak repot-repot membersihkannya, jadi dewa jahat biasa saja tidak akan terlihat oleh keturunannya. Ada banyak sekali keturunan yang ditumpangkan dalam keadaan yang sangat mungkin ini, dan energinya benar-benar jenuh di area ini, dan tidak ada keberadaan yang dapat bersaing dengan energi ini. Luo Zeng dan dewa jahat tidak punya waktu untuk melawan, tubuh dan jiwanya menguap, dan tidak ada fragmen yang tersisa. Awan probabilitas menghilang. Sudah berakhir. Jumlah keturunan yang tak terbatas menjadi 1, dan 6 pasang mata majemuk di wajah mereka berubah menjadi hijau muda lagi, bergumam pada dirinya sendiri, tidak disangka makhluk tingkat rendah ini begitu sulit untuk dihadapi. Tidak terlihat. Masih banyak hal yang tidak terduga. Sosok dewa jahat perlahan-lahan mengembun dari sisi kiri orang yang terdegradasi. Sosok Luo Zeng terkondensasi di sisi kanan keturunan. Mata majemuk dari orang yang terdegradasi mulai berkedip tajam lagi. Kenapa kamu masih bisa dilahirkan kembali? Tanda tanya. Menyerang. Segala sesuatu dalam radius 100.000 kaki sekali lagi terendam oleh energi, dan tubuh Luo Zeng yang baru dipadatkan dan dewa jahat berubah menjadi bubuk lagi dan menghilang sepenuhnya. Tapi keduanya baru saja terbunuh, dan mereka memadat lagi, disertai dengan suara ketidakpuasan dewa jahat, biarkan aku menyelesaikan kalimatku. Diam. Orang yang direndahkan itu kehilangan ketenangannya.
Tutupi area ini dengan energi lagi, untuk membunuh Dewa Jahat dan Luo Zeng pada saat yang sama. Wow, ketika energi baru saja muncul, Dewa Jahat itu melambaikan tangannya dengan lembut. Pita cahaya hitam melintas dengan kecepatan yang sangat cepat, mengikat tubuh keturunan, dan pada saat yang sama, Dewa Jahat dengan cepat mendekati keturunan. Aku paling benci orang menggangguku. Setelah berbicara, Dewa Jahat itu memukul kepala orang yang direndahkan itu dengan sebuah pukulan. Bang! Tubuh yang terdegradasi itu melesat lurus ke atas seperti anak panah. Dewa Jahat itu langsung bergerak ke atas dan kemudian menendang orang yang direndahkan itu ke bawah. Pada saat yang sama ketika keturunannya jatuh, Dewa Jahat itu berteleportasi dan menamparkan tusukan miring itu. Bang 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 bang. Orang yang terdegradasi seperti karung pasir terbang, melompat-lompat dalam jarak tertentu. Setelah sabuk lampu hitam terikat pada orang yang terdegradasi, kekuatan orang yang terdegradasi sepenuhnya dibatasi. Dewa Jahat memilih untuk bertarung jarak dekat, yang pada dasarnya merupakan penghinaan terhadap yang terdegradasi. Luo Zeng memandang sabuk lampu hitam, dengan ekspresi serius di matanya. Itu adalah tingkat energi yang lebih tinggi. Dewa Jahat tidak hanya menyadari kekuatan pembuluh darah, tetapi juga menyadari energi dari keadaan ekstrim, dan bahkan menyadari tingkat energi yang lebih kuat, yang sungguh mengerikan itu. Keterkejutan di hati orang yang terdegradasi jauh lebih banyak daripada Luo Zeng. Dia sangat jelas bahwa ini adalah medan energi dari dunia Grid ke-6, dan itu adalah medan keadaan sunyi yang paling kuat. Tapi dunia Grid ke-6 telah diturunkan sepenuhnya dan tidak ada lagi. Energi dari medan tidak dapat lagi digunakan sama sekali, dan baik yang terdegradasi maupun jemaat tidak dapat melanggar hukum ini. Alasan mengapa keturunan dapat menggunakan energi ekstrim dan kekuatan garis keturunan adalah karena ruang angkasa dan dunia utama masih ada. Mengapa manusia ini dapat menggunakan medan energi? Kenapa dia bisa melanggar aturan? Cukup. Raung yang terdegradasi. Gelombang energi menyembur keluar dari tubuhnya, dan meluncurkan dampak menuju sabuk cahaya hitam. Lagi pula, keturunannya adalah eksistensi yang lahir di dunia 13 grid, dan mereka akrab dengan energi dari setiap level hingga ke tulang. Meskipun medan keadaan diam sangat kuat, itu bukannya tidak dapat dipecahkan, dan orang yang terdegradasi sebenarnya menggunakan beberapa energi keadaan ekstrim untuk mengusirnya. Di bawah gerusan energi ekstrim, pita cahaya hitam benar-benar menghilang sedikit demi sedikit. Degradet yang dibebaskan hanya ingin melancarkan serangan balik, ketika Dewa Jahat berkata, ada dua kuas, yang dapat mengandalkan energi ekstrim untuk melepaskan medan sunyi, tetapi bagaimanapun juga, Anda mengandalkan kenyamanan energi tak terbatas, bagaimana dengan ini? Kalau begitu selesaikan untukku. Lihat. Om. Diiringi dengan dua bunyi bip tajam, dua segitiga asimetris mengunci orang yang terdegradasi di dalamnya. Ini adalah skala energi. Suara pria yang terdegradasi itu bergetar, dan dia meraung seolah-olah dia melihat hantu, emosinya memancarkan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luo Zeng tercengang di pinggir lapangan. Meskipun dia tidak tahu apa itu skala energi, tingkat energi kedua segitiga ini jelas lebih tinggi. Dikombinasikan dengan emosi histeris dari yang terdegradasi, skala energi harus setingkat lebih tinggi dari bidang. Luo Zeng berkata dengan bingung, orang ini, Dewa Jahat, tingkat energi apa yang bisa dia pahami? Katakan, energi tingkat ketujuh alam tanpa batas Tuhan, suara Chong tiba-tiba terdengar. Setelah menyerahkan energi yang benar-benar tak terbatas kepada Luo Zeng, saya tidak bermaksud untuk memperhatikan apapun. Tidak ada apapun di dunia tiga kisi yang dapat membangkitkan minatnya, dan bahkan arah masa depan dari seluruh dunia tiga kisi akan berkembang seperti yang diharapkan. Tapi trik yang ditunjukkan oleh Dewa Jahat itu menarik perhatian Chong, membuatnya berbicara lagi. Tingkat energi dunia jaringan ketujuh Luo Zeng mendecakkan lidahnya, dia bisa memahaminya sendiri. Tapi dia Luo Zeng menunjuk ke Dewa Jahat. Aku tidak tahu kenapa, Chong Ye sangat bingung, sungguh aneh dia bisa melanggar aturan paling dasar. Chong telah melihat banyak orang jenius. Dari dunia 12 blok hingga dunia 5 blok, ada semua jenis makhluk aneh, mereka memiliki semua jenis mimpi, tujuan, keinginan besar, obsesi, dan telah melakukan segala macam hal yang tak terbayangkan awalnya, dari saya. Pikir ini segar, dan sama seperti yang sering saya lihat nanti. Setiap dunia memiliki penghalang yang tidak bisa dipecahkan, dan tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, ia memiliki langit-langit. Luo Zeng memecahkan penghalang dalam arti tertentu, dia tidak hanya memperoleh kekuatan darah, tetapi juga memperoleh energi ekstrim, dan bahkan energi Chong yang tak terbatas,
tetapi ini juga didasarkan pada premis bahwa ruang angkasa yang dalam belum diturunkan. Sekarang tiba-tiba dewa jahat muncul dan mulai menggunakan energi medan dan skala, yang keterlaluan, begitu keterlaluan sehingga dia tidak pernah bisa tenang. Dewa jahat tidak merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia, dia mabuk kesenangan menggoda yang terdegradasi. Maukah kamu menjelaskannya kepadaku? Dewa jahat itu berkata sambil tersenyum. Sebaliknya, orang yang diturunkan peringkatnya menjadi tenang. Skala energi 2 tingkat lebih tinggi dari energi keadaan kutub. Tetapi bukan tidak dapat dipecahkan. Energi tingkat tinggi adalah pisau yang lebih tajam, tetapi selama terkena energi yang tak ada habisnya, pisau itu masih bisa dipatahkan. Yang paling penting adalah keturunannya juga sangat akrab dengan skala energi. Zizizi. Skala energi dikelilingi oleh petir yang padat, dan energi tak berujung menghabiskan skala energi sedikit demi sedikit, dan permukaan kedua segitiga dengan cepat menunjukkan tanda-tanda korosi. Padahal, dengan kemampuan dewa jahat saat ini, sangat mudah untuk memulihkan skala energinya, karena ia juga memiliki energi yang tak terbatas. Alasan untuk tidak memperbaikinya adalah karena dia ingin menghargai keputusasaan yang terpuruk. Di tengah apresiasi, dewa jahat tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang, dan mengulurkan tangannya untuk melakukan tendangan voli ke langit, dan dia menyeret kapal hitam yang awalnya jauh. Pemimpin Tongtian, Han Ge dan yang lainnya melihat Luo Zeng sejenak, dan ketika mereka melihat orang yang terdegradasi, wajah mereka banyak berubah, dan wajah mereka mereda ketika mereka menemukan bahwa orang yang terdegradasi itu terjebak. Ini orang hina yang kamu sebutkan, sepertinya tidak terlalu baik. Dewa jahat berkata kepada Han Ge. Ini Han Ge kehilangan kata-kata untuk sesaat. Keberadaan tak terkalahkan di Yukingtian tidak memiliki kekuatan untuk melawan dewa jahat. Ketika orang yang diturunkan peringkatnya mendengar percakapan ini, emosinya menjadi lebih kuat. Dahulu kala, dia adalah pelaku kekerasan yang unggul, dan tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti ini kecuali Chong yang dapat menimpanya. Dia meraung lagi, kamu yang tidak baik. Setelah mengatakan itu, lebih banyak energi meledak. Petir halus berubah menjadi bola petir bulat biru, dan suara listrik mendesis yang tajam berlangsung beberapa saat, dan skala energi akhirnya terkorosi. Pada saat skala energi gagal, dewa jahat itu mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Pohon anggur energi seperti ular dengan cepat muncul, menjerat orang yang terdegradasi, dan tanaman merambat energi ini juga merentangkan paku, dipaku dengan kuat ke tubuh orang yang terdegradasi. Lanjutkan, dewa jahat itu memberi isyarat mengundang. Luo Zeng bertanya dalam hati setelah melihat rotan energi, apakah ini energi dunia ke-8? Digunakan di dunia ini, jelas Chong. Mungkinkah dia telah menguasai energi di atas? Luo Zeng berkata dengan heran. Energi di tingkat atas adalah energi yang benar-benar tak terbatas, jawab Chong, dia dapat menggunakan skala energi dan energi Mo dengan mudah, jadi dia pasti sudah menguasai energi tak terbatas, jika tidak, akan ada masalah dengan suplai energi. Ada apa dengan orang ini? Apa? Chong sebenarnya sedang dalam mood yang baik. Ia tidak ingin dunia merosot selangkah demi selangkah. Menurut perkembangan skrip sebelumnya, hal itu hampir pasti. Dengan munculnya dewa jahat, situasinya mulai berubah, yang memberi harapan bagi mereka yang pada dasarnya sudah menyerah. Orang yang terdegradasi menyerah berjuang setelah terjebak oleh tanaman merambat energi, dan 6 pasang mata majemuk menatap dewa jahat dengan diam-diam dengan mata hijau, dia menjadi tenang setelah menyadari bahwa dia bukan lawan dewa jahat. Apakah kamu pikir kamu menang? Tanya degrader. Ayo, ayo lagi, kalimat ini biasanya diucapkan kepadaku, kata Chong kepada Luo Zeng. Permainan kucing dan tikus dengan Evil ini biasanya berakhir dengan kemenangan, Evil melempar garis itu, dan mulai turun, hampir setiap saat. Tapi kali ini objeknya diubah dari Chong menjadi dewa jahat. Dewa jahat tersenyum tanpa komitmen, apalagi yang kamu punya, gunakan saja, aku akan memberimu kesempatan. Titik. Tubuh yang diikat oleh tanaman rambat energi mulai runtuh dan menghilang. Jika kamu bunuh diri, kamu harus mengucapkan kata-kata kasar, ejek dewa jahat itu. Pada saat ini, Luo Zeng berkata dengan wajah serius, ini bukan kata yang kejam. Dewa jahat itu melirik Luo Zeng, apa itu? Dia akan diturunkan peringkatnya? Luo Zeng menjawab, itu seluruh dunia akan diturunkan. Dunia tembok. Mendengar kata-kata Luo Zeng, dewa jahat itu sedikit mengernyit, dan akhirnya dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, cahaya hitam yang tertahan di kehampaan tiba-tiba meletus dengan getaran dahsyat. Boom! Getaran ini membuat suara hening, yang bergema di telinga semua orang, Xianfu dan Hei Huan, yang semuanya dapat mendengarnya dengan jelas.
Dewa jahat muncul tidak jauh dari cahaya hitam dalam sekejap, dan Luo Zeng mengikuti dari belakang. Keduanya menatap cahaya hitam dengan saksama, dan melihat bahwa ruang di dekat cahaya hitam mulai pecah, dan ruang yang hancur itu seperti lapisan es transparan murni, perlahan-lahan meluas di sekitar cahaya hitam. Ruang di sekitar cahaya hitam telah direduksi menjadi dunia dinding, wajah Luo Zeng muram. Merendah pada tingkat ini, aku khawatir Mongkia itu akan membutuhkan 1 tahun untuk menyebar ke dunia yang kacau, dewa jahat itu masih terlihat menghina. Orang yang terdegradasi meringkuk dalam cahaya hitam, menyaksikan dunia 3 dimensi secara bertahap terdegradasi ke dunia dinding, memancarkan emosi gembira ke seluruh tubuhnya. Kehilangan manusia, atau manusia di dunia 3 grid, terlalu dirugikan. Dia ingin balas dendam, hehehe, kecepatan penurunan hanya akan semakin cepat. Saya sekarang memiliki energi ekstrim yang lengkap, tidak hanya dunia 3 blok ini yang akan segera hancur, tetapi dunia 3 blok lainnya, dunia 4 blok, dunia 5 blok akan hancur menjadi dunia tembok. Kamu sampah tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Semut kecil, serangga, turunan. Sementara yang terdegradasi sedang mengobrol tanpa henti, dewa jahat mengulurkan tangannya dan muncul anggur ungu. Ho, tanaman merambat ungu langsung menembus cahaya hitam dan membunuh yang terdegradasi. Selain penghujatan, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kamu benar-benar pemborosan, balas roh jahat itu. Hah, cahaya hitam berkedip sedikit, dan orang yang terdegradasi itu terlahir kembali di dalamnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan dewa jahat, tapi untungnya, cahaya hitam memberinya kesempatan kebangkitan yang tak terbatas. Setelah direndahkan, kamu akhirnya akan berubah menjadi ketiadaan. Tenggelam di masa lalu, akulah satu-satunya yang akan bertahan selamanya. Manusia yang tidak penting. Dewa jahat itu benar-benar kecil terganggu. Orang hina yang bermartabat sangat berisik, benar-benar tidak sopan, tutup mulut. Wow, menarik untaian es tipis dari tangan dewa jahat dan menembakkannya ke dalam cahaya hitam. Setelah untaian es ini memasuki cahaya hitam, mereka meringkuk sedikit demi sedikit, menyatu dengan cahaya hitam, dan akhirnya membekukan cahaya hitam secara paksa. Yang terdegradasi juga dibekukan di dalamnya. Bingsi diambil dari fase dingin di dunia 10 grid, dan tingkat energinya sangat tinggi. Meskipun orang yang terdegradasi dapat mengandalkan energi tak terbatas untuk menghancurkan wajah dinginnya, itu akan memakan waktu lama, jadi wajar saja dia tidak bisa mengutuk sekarang. Setelah melarang downgrade, mata dewa jahat terfokus pada lembaran transparan, dia bertanya kepada Luo Zengdao, apakah downgrade benar-benar tidak dapat diubah? Sejauh yang saya tahu, tidak mungkin, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Dewa jahat mengangguk dan mempercayai kata-kata Luo Zeng, mereka jatuh ke dalam krisis yang sama dan untuk sementara berada di posisi yang sama, Luo Zeng tidak perlu membohonginya. Di mana masukan energinya? Dewa jahat bertanya. Kamu bisa mencoba, kata Luo Zeng. Sekali Chong juga menggunakan berbagai cara untuk mencegah penurunan pangkat, tetapi tidak pernah berhasil. Luo Zeng tidak berpikir bahwa dewa jahat itu bisa berhasil. Setelah berpikir sejenak, dewa jahat itu mengulurkan tangan dan menyentuh lembaran transparan itu. Saat jarinya menyentuh lembaran itu, dia ditabrak oleh kekuatan yang tak terbatas. Kuku, kulit, tulang, darah. Semuanya berubah menjadi serpihan, menunjukkan setiap detailnya. Dewa jahat menarik tangannya seolah-olah dia tidak merasakan sakit, melihat jari yang patah, dan kemudian pada kuku, kulit, tulang yang rata, apakah jariku diturunkan? Ya, Luo Zeng adalah. Pasti mengangguk. Adegan ini mengingatkan Luo Zeng pada gulungan abadi. Dalam gulungan gambar abadi, Luo Zeng juga menjadi lukisan pada gulungan gambar, tapi itu bukan penurunan peringkat yang sebenarnya, paling-paling itu hanya sarana imitasi. Penurunan peringkat sebenarnya seperti jari dewa jahat, keadaan 3 kisi benar-benar turun menjadi 2 kisi. Dan dalam proses kejatuhan, semuanya akan hancur, tidak mungkin orang berubah menjadi lukisan seperti pada lukisan abadi. Dari sudut pandang ini, apa yang dikatakan orang yang direndahkan itu benar, begitu penurunan pangkat dimulai, semua orang pada akhirnya akan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan untuk menurunkan sangat kuat, tapi mungkin tidak sekuat aku. Suara dewa jahat itu turun, dan energi mengerikan keluar dari lengannya. Lapisan energi hitam menutupi punggung tangannya, membentuk karapas tebal seperti sisik naga. Itu adalah energi di dunia 11 grid. Ada 4 frekuensi energi di dunia 11 grid, yang dikendalikan oleh 4 ras berbeda. Karapas seperti sisik naga ini adalah kelantangan hantu pertahanan terkuat. Zeng menjelaskan dalam benaknya bahwa itu mulai menjadi hidup. Bisakah Karapas menahan penurunan peringkat?
Luo Zeng bertanya. Tidak bisa, jawabnya mengiyakan. Sambil berbicara, dewa jahat itu merogoh lembaran transparan itu lagi. Suara tajam terdengar. Karapas di lengan dewa jahat tumpang tindih dengan lembaran transparan. Kekuatan karapas ini mencengangkan, bahkan di hadapan kekuatan degradasi yang tidak masuk akal, ia masih mempertahankan bentuknya sendiri, tetapi hanya bertahan setengah dari waktu bernapas. Karapasnya berputar sedikit, runtuh, dan dengan cepat ditekan ke dunia tembok oleh kekuatan yang merendahkan, dan setengah dari lengan dewa jahat itu juga terdegradasi. Bahkan frekuensi energi tidak dapat mencegahmu dari penurunan. Dewa jahat itu sedikit menyipitkan matanya, dan wajahnya menjadi lebih berhati-hati. Sebuah tangan baru dengan cepat tumbuh dari lengannya yang terputus. Pemula ini terlihat seperti tangan biasa, tetapi dibentuk oleh energi dunia 12 kisi. Hanya ada dua jenis energi yang tersisa di dunia 12 grid, satu adalah kokas kreasi dan yang lainnya adalah kokas penghancur. Kedua energi tidak memiliki batas atas. Misalnya, Creation Core dapat menciptakan hal-hal terkuat dengan tidak hati-hati. Pemula Tulhu ini dibentuk dari Creation Core. Zizizi. Tangan ini bertahan di lembaran transparan selama sekitar 5 napas, tetapi masih gagal untuk menghilangkan nasib diturunkan. Dengan semburan klik, permukaan lengan retak, ambruk, dan akhirnya hancur ke dunia dinding. Ada sedikit keterkejutan di mata dewa jahat itu, dan pipinya sedikit kaku. Benarkah seperti yang dikatakan Luo Zeng, downgrade tidak dapat dihentikan? Dalam waktu sesingkat itu, diameter lembaran transparan telah melebar 5 atau 6 kali lipat, mencapai lebar 10 kaki. Dibandingkan dengan skala seluruh dunia yang kacau, lebar 10 kaki tidak signifikan, tetapi menurut keturunannya, laju ekspansi akan meningkat secara geometris, menyisakan sedikit waktu bagi mereka. Ada solusi untuk semuanya, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa aku tangani. Dewa jahat mengeluarkan teleportasi besar dan menghilang setelah meninggalkan kalimat ini. Luo Zeng ditangguhkan dalam kehampaan, dan setelah menatapnya sebentar, dia juga menggunakan teleportasi untuk kembali ke rumah abadi. Nuwa dan rombongannya di rumah abadi belum mengetahui situasi pertempuran. Luo Nian bertanya terlebih dahulu setelah melihat ayahnya, "Ayah, bagaimana?" Dewa jahat masih memiliki cara seperti itu. Fusi dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Kekuatannya jauh melebihi saya, dan jauh melampaui yang terdegradasi. Luo Zeng menunjukkan senyum tak berdaya. Apa semua orang bahkan lebih terkejut. Luo Zeng dan keturunannya sangat kuat sehingga mereka tidak dapat dipahami, dan dewa jahat dapat jauh melampaui mereka. Apa konsep ini? Yang penting dewa jahat dan Luo Zeng tidak pernah berurusan satu sama lain. Jika dewa jahat begitu kuat, bagaimana mereka bisa membiarkan Luo Zeng pergi? Apakah dewa jahat bertarung denganmu? Nuwa memilih pertanyaan penting. Tidak, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Nuwa lagi. Dengan karakter dewa jahat, ini tidak terbayangkan. Karena tidak ada artinya, dunia mulai merosot, dan kita semua akan mati, jawab Luo Zeng dengan tenang. Meskipun semua orang siap secara mental untuk penurunan pangkat, ekspresi mereka masih sedikit suram ketika mereka mendengar Luo Zeng mengatakannya sendiri. Berapa lama kita bisa hidup? Wen Dizi bertanya. Luo Zeng berbalik dan menunjuk ke arah yang jauh, penurunan peringkat dimulai dari arah itu, dan meluas dengan cepat keluar di sekitarnya, dan aku akan membawamu sejauh mungkin. Apakah dia bisa hidup dan berapa lama dia bisa hidup, Luo? Zeng tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tapi semua orang sudah mengerti maksudnya. Setelah mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang di rumah abadi ini sangat tenang. Li Luosui bersandar di bahu Luo Xiao, matanya menyapu Luo Zeng, Luo Nian, dan Luo Yan satu persatu, dengan senyum tipis di wajahnya. Musuh-musuhnya telah pergi, semua yang terkutuk telah mati, tidak ada penyesalan dalam hidup, dan merupakan takdir untuk dapat menghabiskan waktu terakhir dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Hua Tianming, Gu Bei dan yang lainnya juga terlihat sangat tenang. Oh, sayang sekali aku masih memiliki keinginan lama yang belum terpenuhi, kata Fuxi dengan sedih. Apa keinginan yang sudah lama disayangi? Luo Zeng bertanya. Hancurkan jarum terakhir itu, kata Fuxi. Dahulu kala, Fuxi bertekad untuk mengakhiri kedatangan akhir dan menjadi penguasa akhir, tetapi dunia sedang berubah, dan jarum yang datang di akhir putaran kekacauan ini bahkan lebih kuat sejauh itu, alam abadi tidak memiliki perlawanan. Dia mengerti bahwa tidak ada artinya menghancurkan jarum terakhir sekarang, tetapi dia tidak bisa melepaskan obsesi ini di dalam hatinya. Aku akan membantumu mewujudkan keinginan ini, kata Luo Zeng. Fuxi melambaikan tangannya, lupakan saja, aku tidak bisa melakukannya sendiri,
Itu tidak menarik. Tidak, kamu melakukannya sendiri. Setelah Luo Zeng selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Fuxi, dan energi tak berujung mengalir ke arahnya. Fuxi tidak dapat menahan terlalu banyak energi sebagai makhluk abadi, tetapi Luo Zeng menyuntikkan energi dan juga memperkuat tubuh fisik Fuxi untuk menahan energi di tubuhnya. Ketika energi hampir disuntikkan, pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan seluruh istana abadi telah bergerak jauh ke depan jarum terakhir. Pergilah, kamu bisa melakukannya, kata Luo Zeng. Fuxi tidak pernah menguasai energi yang begitu menakutkan, rasa kelimpahan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, dia merasa bahwa dia dapat menghancurkan segalanya. Wosh! Dia melompat dari rumah abadi, sosoknya berkedip, dan dia sudah mencapai jarum dari jarum terakhir. Fuxi mematahkan ujung jarum terlebih dahulu, lalu mundur sejauh Zhang Su, berteriak keras, dan melepaskan semua kekuatan dari tinjunya. Dibandingkan dengan Needle of Last Day yang besar, Fuxi seperti sebutir debu halus. Tapi kekuatan letusan debu ini menyebabkan jarum terakhir hancur dari awal dan runtuh. Hah. Gerakan besar yang dibuat saat jarum terakhir runtuh menarik perhatian Dewa Jahat, dan Dewa Jahat mengaktifkan kekuatan kemahatauan. Setelah mencari dengan keras, dia mendengus ringan, operasi yang membosankan. Hahaha, keren sekali. Setelah kembali ke rumah abadi, Fuxi tampak puas. Dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya sejak lebih dari 1000 zaman kacau, memenuhi keinginan seumur hidup, tidak ada yang lebih bahagia dari ini di dunia. Optimisme Fuxi menginfeksi orang lain, dan lingkungan yang awalnya membosankan menjadi ceria, Fuxi bahkan mengeluarkan anggur yang enak untuk diminum bersama semua orang. Luo Zeng mundur dengan tenang, berjalan ke halaman terpisah, dan duduk di kursi batu di tengah halaman. Dengan sedikit gerakan pikirannya, dia mengaktifkan kekuatan kemahatauan, dan segera melihat sisi lain dari dunia yang kacau, di mana Dewa Jahat berdiri di atas kapal hitam dan memberi perintah kepada 2 miliar otak. Karena kemahatauan, Luo Zeng juga memahami hal-hal di sisi Dewa Jahat dengan sangat jelas. Dewa sesat, orang gila, mengubah dunia ibu menjadi 2 miliar otak jiwa suci. Sekarang Dewa Jahat masih menggantungkan harapannya pada 2 miliar otak ini, berharap otak ini dapat membuat rencana untuk mencegah degradasi. Apakah benar-benar tidak ada solusi untuk menurunkan peringkat? Luo Zeng bertanya lagi. Dia telah memverifikasi jawaban ini dari, dan jawabannya diverifikasi jauh-jauh dari dunia Gaoge, yang sangat jelas. Menurut pengalaman masa lalu, memang tidak ada solusinya, suara Chong tiba-tiba terdengar. Ada sesuatu dalam kata-katamu, kata Luo Zeng. Dari terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, pengalaman dibangun di dalam aturan, tetapi jika sesuatu melanggar aturan, pengalaman itu tidak dapat diandalkan. Apakah kamu berbicara tentang Dewa Jahat? Luo Zeng bertanya. Bukan hanya dia, tapi kamu, jawab Chong. Ketika dari melihat Dewa Jahat menggunakan energi dunia Gok, ia menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Kemudian dari untuk memata-matai ingatan Luo Zeng, mencoba memilah sebab dan akibat darinya. Tulhu lahir dari tubuh internal Anda, dia sebenarnya adalah inkarnasi dari emosi negatif dari tempat Anda dilahirkan. Dari sudut pandang ini, Tulhu sebenarnya kebalikan dari Anda, kata Chong. Luo Zeng mengangguk setuju. Aku satu dengan jahat, dan jahat diciptakan olehku, tapi aku tidak bisa lagi menahannya. Apakah hubunganmu dengan Dewa Jahat seperti aku dan jahat? Chong berkata, jadi kelahiranmu dan Dewa Jahat adalah dengan tidak berarti kebetulan. Mendengar ini, Luo Zeng tidak menganggapnya serius, dunia ini penuh dengan contoh kebetulan seperti itu. Tapi Dewa Jahat dapat melanggar aturan dasar dan langsung menggunakan kekuatan dunia Goge. Chong melanjutkan, jika tebakan saya benar, sebenarnya Anda juga bisa menggunakan energi dunia Gok. Hehe. Luo Zeng tersenyum dan menertawakan dirinya sendiri, aku bahkan mengandalkanmu untuk menggunakan energi keadaan ekstrim. Aku tidak bisa memahami energi dunia Goge, apalagi menggunakannya. Kamu, aku bisa mengerti. Dari setelah selesai berbicara, sejumlah besar memori disuntikkan ke dalam pikiran Luo Zeng. Itu adalah kisi ke-6, kisi ke-7, kisi ke-8. Bidang, penimbangan, penggandengan, gesekan. Sampai ke metode konstruksi energi dunia dalam 12 kisi. Chong sama dengan yang terdegradasi, mereka menyimpan energi dunia tingkat tinggi, tetapi setelah dunia tingkat tinggi terdegradasi, mereka tidak dapat lagi menggunakannya, dan aturan dasar membatasi mereka. Luo Zeng menutup matanya dengan erat untuk mencerna ingatan di benaknya. Shaoxing Luo Zeng perlahan membuka matanya. Ada jejak kegembiraan yang tak tertahankan yang tersembunyi di sepasang mata hitam legam.
Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan cara untuk menghentikan penurunan peringkat pada akhirnya. Jika dia benar-benar menghentikan penurunan peringkat, akan ada pertempuran antara dia dan Dewa Jahat. Hanya mengandalkan energi negara yang ekstrim pasti akan gagal, dia benar-benar perlu menguasai kekuatan tingkat tinggi. Energi medan. Luo Zeng mengulurkan tangannya, menggosok kedua jarinya dengan ringan, dan energinya perlahan mengalir. Jejak aliran energi biru muda perlahan berputar, perlahan membentuk struktur cincin yang sempurna, mengambang di depan Luo Zeng. Itu adalah medan energi baru. Melakukannya, Luo Zeng memandangi cincin itu dengan tak percaya. Ayo, perintah budak itu. Luo Zeng merilis skale, coupling, mo dan seterusnya secara berurutan, semuanya diselesaikan dengan sangat lancar. Penilaianku benar, kata Chong, kamu dan Dewa Jahat sama-sama lahir secara kebetulan di dunia ini, jadi kamu dapat mengabaikan aturan dasar. Kecelakaan lahir. Apa maksudmu? Wajah Luo Zeng penuh kebingungan warna. Sejak saat itu, dia berkata, kamu mungkin tidak pantas berada di sini. Tidak pantas berada di sini. Kita memang dilahirkan di dunia ini, begitu pula para Dewa Jahat. Luo Zeng tidak dapat memahami ini lebih jauh lagi. Luo Zeng adalah manusia yang lahir di dunia tiga dimensi dari dunia yang kacau, dan Dewa Jahat adalah manusia yang lahir di dunia tubuh bagian dalam. Luo Zeng tidak banyak kejutan dari latar belakang, paling banyak hanya sebuah kebetulan, Sue yang pergi keluar angkasa para tetua. Membuat semuanya. Sekarang Chong tiba-tiba muncul dengan kalimat seperti itu, Luo Zeng sangat terkejut, dia tidak tahu bagaimana Chong sampai pada kesimpulan seperti itu. Aku tidak bisa menjelaskannya, dia menggelengkan kepalanya. Jauh-jauh dari dunia Grid 13, Chong telah melihat semua jenis peradaban aneh. Ada peradaban dengan tubuh energi murni, makhluk dengan kesadaran murni, dan ras seperti Sengming dengan monumen batu. Tapi tidak peduli seberapa berubah, makhluk, ras, dan peradaban ini semuanya mengikuti aturan paling dasar. Tidak ada pengecualian. Inilah mengapa Chong tidak mau membantu Luo Zeng, menurutnya berjuang tidak ada artinya. Tapi cara yang ditampilkan oleh Dewa Jahat itu melanggar aturan, dan memberi Chong pemahaman baru. Dewa Jahat benar-benar melampaui aturan. Mulai sekarang, Chong telah memikirkan masalah ini, jadi Luo Zeng akan mencobanya, dan hasilnya seperti yang diharapkan Chong, Luo Zeng memiliki kemampuan yang sama dengan Dewa Jahat. Dari dunia tingkat tinggi ke dunia tingkat rendah, kamu memegang kendali, mengapa ada hal-hal yang tidak bisa kamu jelaskan? Luo Zeng bertanya. Luo Zeng hanya bisa maha tahu dan maha kuasa di tempat kelahirannya sendiri, tetapi Chong adalah penguasa tempat yang sempurna, semua materi dan energi waktu dikendalikan olehnya, tetapi sekarang dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh Chong, dia tidak mau. Ada ledakan tawa yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebenarnya, ada banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Saya tidak tahu dari mana saya berasal, siapa yang menciptakan tanah yang sempurna, dan saya tidak tahu apa yang ada di luar tanah yang sempurna. Untuk setiap bingkai sejauh menyangkut makhluk dunia, itu adalah keberadaan tertinggi, pencipta maha kuasa, dan inti yang mengatur semua aturan. Semua makhluk yang disukai oleh Chong dapat menemukan jawabannya di Chong, dan Chong adalah pemandu mereka. Tapi siapa yang akan memimpin? Secara naluriah memahami bahwa penurunan peringkat adalah pukulan yang menghancurkan, tetapi tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi ketika diturunkan ke satu tingkat, dan orang yang diturunkan menghadapi kebingungan yang sama misinya sepertinya terukir di tulangnya. Mengemudi dia untuk melakukannya. Melanjutkan, dalam tahun-tahun tanpa akhir, saya berharap menemukan jawaban ini. Saya telah mencoba berkali-kali, dan bahkan setelah menekan kejahatan di dunia Grid ke-8, 99% energi di dunia Grid ke-8 dikonsumsi. Luncurkan kejutan energi. Yang kuat. Energi yang sangat kuat. Luo Zeng panik. Apa gunanya menjadi kuat? Dunia masih beroperasi sesuai aturan, dan saya hanya seorang tahanan dalam aturan, kata Chong. Kalau begitu sekarang saya melihat bahwa Anda telah melampaui aturan, yang memberi saya harapan. Sepertinya ada celah di kandang aturan, kata Chong dengan nada gembira. Awalnya, saya mengabaikan ketidakpedulian Luo Zeng, di matanya, Luo Zeng hanyalah tuan rumah lain tanpa ide baru, tetapi sekarang saya tidak pernah menunjukkan kesabaran yang besar. Bisakah melebihi aturan mencegah penurunan pangkat? Luo Zeng menyalakan kembali harapan di dalam hatinya. Mungkin tidak, jawab Chong. Downgrade sebelumnya dari sangat yakin tidak bisa dihentikan sekarang sedikit lega. Apa yang harus saya lakukan? Luo Zeng bertanya lagi. Telan Dewa Jahat, saran Chong. Luo Zeng sedikit terkejut. Dewa Jahat mengambil beberapa barang yang seharusnya menjadi milikmu,
dan kamu harus mengambilnya bolak-balik. Lalu aku mungkin bisa menemukan cara untuk menghentikan penurunan peringkat, kata Chong. Mata Luo Zeng menunjukkan keraguan, saya memiliki kekuatan yang sama seperti dia sekarang, dan mungkin tidak mudah untuk menelannya. Dia kurang berpengalaman dalam menggunakan kekuatan tingkat tinggi, tetapi saya memilikinya, dan saya dapat memberikannya kepada Anda, Chong tersenyum ringan. Sebelumnya, Luo Zeng memiliki kekuatan yang sama dengan orang yang terdegradasi, dan pada saat yang sama energi ekstrim, tetapi Luo Zeng menghadapi orang yang terdegradasi dalam posisi yang kurang menguntungkan karena orang yang terdegradasi memiliki banyak pengalaman. Jika Anda memberi Luo Zeng pengalamannya, Anda akan memiliki peluang besar untuk menang melawan Dewa Jahat. Luo Zeng tidak berbicara, tetapi mengaktifkan kekuatan kemahatauan. Dewa Jahat tidak fokus pada rumah abadi, dan dia ingin keluar semua untuk menyelesaikan degradasi. Dia memerintahkan 2 miliar otak untuk memikirkan solusi. Otak ini berpikir bahwa setelah Dewa Jahat menang, mereka akan selamat. Mereka berharap Dewa Jahat akan memberi mereka tubuh baru, dan bahkan tubuh bebas. Setelah mendengar bahwa dunia dimulai merosot, mereka pernah sangat marah. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa secara aktif membantu Dewa Jahat. Positif memang positif, tapi tidak ada otak yang berarti saat menghadapi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Rencana awal mereka adalah membiarkan Dewa Jahat membekukan dunia tembok. Dewa Jahat mendekati area yang terdegradasi dan melepaskan area fase dingin, tetapi itu tidak berpengaruh, hanya meninggalkan kepingan salju datar sebening kristal di dunia dinding yang telah diperbesar berkali-kali. Selanjutnya, otak meminta Dewa Jahat untuk mengisi dunia tembok dengan materi, dan Dewa Jahat mencoba lagi. Dia menciptakan ribuan gunung dan melemparkannya ke dalamnya. Gunung-gunung ini dihancurkan menjadi lembaran abu-abu kecoklatan dan jatuh ke dunia tembok. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dewa Jahat itu menciptakan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta gunung. Energi yang dia miliki dan materi yang dapat dia ciptakan tidak terbatas. Kekuatan yang dapat terdegradasi juga dapat melahap segalanya tanpa batas, yang disebut mengisi dunia bertembok dengan materi adalah proposisi yang salah sama sekali. 1, 2, 3. Dewa Jahat mencoba lebih dari 20 metode berturut-turut. Downgrade masih berlangsung, dan kecepatan ekspansi dunia tembok semakin meningkat, dan itu sudah menjadi ukuran negara di dunia induk. Ketika Dewa Jahat melihat dunia dinding yang berkembang pesat dalam keadaan linglung, semburan ejekan meletus dari cahaya hitam di tengah dunia dinding. Anda dapat melanggar beberapa aturan, tetapi Anda tidak dapat menghentikan penurunan peringkat, apalagi kamu, bahkan dari jika kamu tidak bisa menghentikannya, kamu. Apa, Chong? Siapa Chong? Tanya roh jahat itu. Keberadaanlah yang menciptakan saya, dan juga lawan saya. Ia mengetahui segalanya dan maha kuasa, tetapi tetap tidak ada hubungannya dengan penurunan pangkat, kata orang yang terdegradasi. Ada kilatan cahaya di mata Dewa Jahat, di mana itu? Tentu saja tersembunyi di tubuh Luo Zeng, hahaha orang yang direndahkan itu sengaja memprovokasi. Dewa Jahat itu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraihnya dengan ringan, dan sebuah lingkaran energi muncul di tangannya. Setelah dia menahan energinya, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya dia muncul di rumah abadi, dan lingkaran energi di tangannya segera menuju ke kepala Luo Zeng. Meskipun tembakan Dewa Jahat itu sangat tiba-tiba, reaksi Luo Zeng tidak lambat sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubit tepi lingkaran energi, dan lingkaran energi itu pecah sedikit demi sedikit. Setelah Luo Zeng menyalakan kekuatan kemahatauan, dia telah memperhatikan Dewa Jahat, dan dia tidak pernah kehilangan kata dalam dialog antara Dewa Jahat dan keturunannya. Ketika orang yang terdegradasi menyebutkan ketaatan, Luo Zeng waspada di dalam hatinya, dia tahu sifat Dewa Jahat. Dewa Jahat tahu bahwa Chong ada di tubuh Luo Zeng, dan tidak dapat dihindari untuk mengambil tindakan, sehingga Luo Zeng dapat bereaksi dalam sekejap. KKK, melihat lingkaran energinya hancur, sedikit keterkejutan muncul di mata Dewa Jahat itu. Di satu sisi, saya terkejut bahwa Luo Zeng bereaksi sangat cepat, di sisi lain, lingkaran energi ini adalah medan kendali, dan energi Luo Zeng di dunia 6 jaringan tidak berdaya untuk melawan. Tapi Luo Zeng mengulurkan tangannya dan menghancurkan bidang kendali dengan jepitan ringan, yang luar biasa. Namun, kejutan Dewa Jahat itu tidak bertahan lama, dia memiliki kemampuan maha tahu, dan dengan sedikit pemikiran, adegan di mana Luo Zeng baru saja mencoba energi Goge World muncul di benaknya. Tempat lain, Luo Zeng bertanya, tidak. Guntur di satu tangan Dewa Jahat berkedip, itu adalah 2 papan segitiga yang bersinar dengan kilat.
Ming Lei berkata. Boom! Guntur yang meledak saat telapak tangan ini mendekat 1.000.000 kali lebih terang dari matahari. Energi yang tersimpan cukup untuk menghancurkan dunia induk 300.000 kali, belum lagi rumah peri kecil ini dan halaman lain, seperti alam abadi fuksi, akan berubah menjadi bubuk hanya dengan cahaya guntur. Tetapi pada saat papan segitiga ditembakkan ke tubuh Luo Zeng, skala ruang kecil muncul di masing-masing dari 4 sudut halaman kecil, dan Ming Lei mengatakan bahwa semua energi yang meledak disegel di halaman. Hanya ada sedikit getaran di rumah abadi yang besar, dan Nuwa, Fuksi, dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Melihat dewa jahat akan mulai lagi, Luo Zeng mengulurkan tangan dan meraih langit. Wow, perahu hitam itu menabrak sisi Xianfu. Han Ge di atas kapal, Master Tong Tian, Shen Tu dan Xiu Zhu tidak kembali sadar, mereka menatap kosong pada Nuwa dan rombongannya di rumah abadi. Tempat lain, Luo Zeng bertanya dengan provokatif. Mengancamku, sebuah cahaya berbahaya melintas di mata dewa jahat itu. Luo Zeng menyeringai, jadi apa? Tanda tanya. Tulhu dulu tidak peduli tentang segalanya, tapi tidak sekarang. Dewa jahat tidak berbicara, tetapi sosoknya berangsur-angsur menghilang, dan dia tiba di ujung kekacauan dalam sekejap. Luo Zeng memiliki kekuatan kemahatauan, dan secara alami mengetahui lokasi dewa jahat, dan dia muncul di hadapan dewa jahat. Dalam radius miliaran mil di mana mereka berada, bahkan tidak ada setitik debu pun, itu benar-benar kosong. Tidak akan ada pengekangan di sini, kata Luo Zeng. Dewa jahat itu tidak terburu-buru untuk bergerak, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan berkata setelah beberapa saat, aku tidak perlu membunuhmu, kamu hanya perlu mengeluarkan dari, biarkan aku melahapnya, aku pasti bisa membunuhmu di atasnya temukan cara untuk memecahkan downgrade. Luo Zeng menyeringai seolah mendengar lelucon, dia hanya ingin membalas, dan cahaya muncul dari alisnya. Kelompok cahaya ini lambat dan lembut, apakah itu Luo Zeng atau dewa jahat, rasanya seperti angin musim semi, dan pikiran damai. Saya tidak dapat menemukan cara untuk menurunkan saya. Sebaliknya, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk berintegrasi dengan Luo Zeng. Suara itu datang dari kelompok cahaya ini, tidak marah karena pelanggaran dewa jahat, tetapi dibujuk dengan sungguh-sungguh. Sepertinya kamu juga punya rencana seperti itu. Dewa jahat bertanya balik. Ya, jawab Chong. Kalau begitu mata dewa jahat itu bersinar tajam, semua orang bergantung pada kemampuan mereka. Sebelum suara itu jatuh, dewa jahat itu mengulurkan tangan dan melambai ke arah Luo Zeng dengan keras, dan pohon anggur berwarna merah darah datang ke Luo Zeng. Ini adalah pertama kalinya energi gesekan dari dunia 9 jaringan. Sosok Luo Zeng menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia mundur dari jarak lebih dari 1000 mil, tetapi dewa jahat dapat sepenuhnya menghitung posisi Luo Zeng dengan kekuatan kemahatauan, dan dewa jahat juga bergerak saat Luo Zeng bergerak. Luo Zeng juga bisa maha tahu dan maha kuasa menghadapi rotan berwarna merah darah ini. Luo Zeng juga mengubah pedang panjang hitam dengan energi gesekan, dan mengangkat tangannya adalah tebasan vertikal. Pedang hitam menebas rotan berwarna darah, menembakkan titik cahaya berbentuk berlian yang membentang ratusan ribu mil. Pedang hitam itu menebas rotan berwarna darah untuk kedua kalinya, dan mereka berdua telah bergerak sejauh 1 juta mil, sebelum titik besar berbentuk berlian meledak. Dewa jahat menyerang, Luo Zeng bertahan. Frekuensi konfrontasi antara keduanya semakin cepat, dan jumlah bintik berbentuk berlian semakin meningkat. Dalam 3 tarikan nafas, keduanya telah bertarung puluhan ribu kali, dan ruang yang terbentang triliunan mil jauhnya, titik cahaya besar berbentuk berlian itu menjadi latar belakang yang jauh, tampak seperti jarum kecil. Apakah kekuatanmu diberikan kepadamu? Dewa jahat itu bertanya sambil menyerang dengan ganas. Jadi apa? Luo Zeng bertanya. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan Goge World, kamu masih lemah. Sementara dewa jahat berbicara, rotan berwarna darah di tangannya ditarik dengan lembut, dan pada saat yang sama hawa dingin dilepaskan oleh dewa jahat rambut digulung ke arah kepala Luo Zeng, dan dia menggunakan tampilan dingin lagi. Menghadapi hawa dingin yang menerpa wajahnya, Luo Zeng hanya merasa bahwa darah di seluruh tubuhnya akan membeku. Tetapi pada saat yang sama dewa jahat menggunakan penampilan dingin, mata Luo Zeng telah menyalakan api yang berkobar, yang merupakan penampakan api di dunia 10 kisi. Nyala api yang dihasilkan oleh fase api sangat biasa, seperti nyala api terbuka yang membakar kayu biasa. Tapi dengan gulungan api terbuka yang ringan, serpihan es itu benar-benar terbakar abis. Melihat pemandangan ini, dewa jahat itu sedikit mengernyit. Luo Zeng secara pasif bertahan. Tapi tidak peduli energi apa yang digunakan dewa jahat,
Luo Zeng dapat dengan mudah memecahkannya dalam waktu yang sangat singkat, yang membuatnya merasa sedikit buruk, itu adalah perasaan yang terlihat. Lanjutkan, kata Luo Zeng dengan tenang. Jantung dewa jahat itu berdetak kencang, dan energi yang lebih mengerikan pun muncul. Sisik tebal muncul dari tubuhnya, membungkusnya dengan erat. Baju besi skala yang dibuat oleh klan tangan hantu dengan frekuensi energi adalah baju besi terkuat, dan dewa jahat sekali lagi bergegas ke Luo Zeng dengan lapisan baju besi ini. Patah. Jari telunjuk dan ibu jari Luo Zeng berpotongan, dan sebuah kotak kecil muncul di tengah. Bang! Kubus kecil itu pecah berkeping-keping, dan baju zirah yang menutupi tubuh dewa jahat itu juga hancur berkeping-keping. Pada saat Luo Zeng baru saja berhasil, ada ledakan tawa dari dewa jahat telah muncul di atas kepala Luo Zeng, dan tombak telah tiba di dahi Luo Zeng. Tombak panjang diubah dari Destruction Cock sebagai kekuatan penghancur terkuat di dunia 12 grid, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghalangi tombak ini. Mati. Pada saat yang sama dewa jahat itu menikam, bidang kendala di ujung dunia yang kacau menghilang. Selama bidang kendala masih ada, dunia ibu masih ada, dewa jahat dan Luo Zeng maha tahu dan maha kuasa, dan mereka dapat dilahirkan kembali tanpa batas, tidak ada artinya membunuh. Untuk membunuh Luo Zeng, dia hanya bisa menghapus bidang pengekangan dan menghancurkan tempat kelahirannya. Pada saat yang sama bidang pengekangan dicabut, tombak dewa jahat telah menembus dahi Luo Zeng. Kegembiraan melintas di mata dewa jahat. Tombak panjang yang diubah oleh Destruction Cock menembus kepala Luo Zeng tanpa halangan, dan menembus tubuh Luo Zeng. Saat membunuh Luo Zeng, dewa jahat melepaskan kokas kreasi pada saat yang sama, membentuk sangkar berbentuk bintang untuk menjebak mayat Luo Zeng yang rusak. Tentu saja, yang ingin dia jebak bukanlah mayat Luo Zeng, tetapi Chong yang tinggal di dalam mayat itu. Berdengung, sebuah bola bercahaya muncul dari tubuh Luo Zeng. Bola itu dengan gila-gilaan bertabrakan dengan sangkar berbentuk bintang, tetapi sangkar yang dibuat dengan Creation Cock itu sangat istimewa, dan Chong terperangkap di dalamnya. Dewa jahat perlahan turun ke sisi sangkar, melihat bola misterius ini, wajahnya penuh kepuasan. Meskipun hanya ada dua jenis energi di dunia 12 jaringan, energi penciptaan dan kehancuran, mereka sebenarnya dapat berubah dengan cara yang selalu berubah. Kandang ini adalah kekuatan supernatural yang dikandung oleh 2 miliar saudara laki-laki saya. Sangat tepat untuk menjebakmu, kata roh jahat itu. Suara datang dari dalam bola bercahaya, dan berkata dengan sedikit keheranan, ini adalah sangkar berbentuk bintang, yang dapat memaksimalkan keuntungan menciptakan fokus, dan Anda akan menyadarinya dalam waktu singkat setelah menguasai energi. Bakatku tak terbayangkan olehmu, kata dewa jahat dengan sedikit arogansi. Kamu tidak akan menyesal telah dilahap olehku dan mendedikasikan semua yang kamu miliki. Tapi tidak peduli bagaimana itu bertabrakan, sangkar berbentuk bintang itu tetap tidak bergerak. Perjuangan yang tidak berarti setelah dewa jahat berkata, dia mengangkat tangannya sedikit, dan sangkar berbentuk bintang mulai menyusut terus-menerus, menyisakan semakin sedikit ruang untuknya, dan akhirnya dia akan benar-benar terjebak. Saya mendengar bahwa Anda adalah keberadaan yang menciptakan keturunan, dan Anda juga penguasa tingkat tertinggi. Terlalu bodoh untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk memasuki bidang seperti itu. Buang-buang uang untuk mempertahankan kekuatan seperti itu, di tanganmu dewa jahat berkata. Sambil mengulurkan tangan, jari-jarinya berubah menjadi filamen seperti mie, dan filamen ini mengebor ke arah bola cahaya. Kamu akan menyesalinya, tidak ada yang bisa melahapku. Kamu meminta kematianmu sendiri, meraung dari kegilaan. Dewa jahat terkekeh, kamu dan yang disebut degradasi benar-benar sepasang, tidak kompeten dan geram. Wow, filamen berbentuk mie menyerapnya dengan panik. Bola cahaya meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan suara Chong menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang sama sekali. Setelah sepenuhnya menyerap dari, dewa jahat itu perlahan membuka matanya, dengan sedikit kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Saat berikutnya dia tiba di pusat dunia yang kacau, berdiri di tempat tinggi menghadap sinar cahaya di bawah, cahaya hitam. Karena dunia telah diturunkan, bagian atas dan bawah dunia tembok memiliki traksi yang sangat kuat, tetapi traksi ini tidak dapat menarik dewa jahat. Kamu telah gagal 26 kali, dan kamu ingin gagal 27 kali. Tanya orang yang diturunkan peringkatnya. Dia telah melepaskan diri dari belenggu penampilan dingin dewa jahat, tetapi mengetahui bahwa dia bukan tandingan dewa jahat, dia hanya bersembunyi di cahaya hitam dan menunggu dunia benar-benar merosot. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Dewa jahat itu berkata dengan santai. Setelah downgrade dimulai, tidak ada kemungkinan pembalikan, hahaha downgrade mengejek lagi di lampu hitam.
Dewa jahat sedang dalam suasana hati yang baik, dan tidak peduli dengan ejekan dari yang diturunkan, tetapi berkata, saya tidak perlu membalikkan penurunan, saya hanya perlu menghentikan penurunan. Swoosh! Dewa jahat tiba-tiba mengangkat tangannya, dan seluruh dunia berubah menjadi es dan salju. Puluhan juta, ratusan juta kristal es besar menyerbu dunia tembok. Pada awalnya, dunia tembok mampu melahap kristal es ini dengan gila-gilaan, tetapi seiring bertambahnya jumlah kristal es, dunia tembok perlahan-lahan mandek, dan akhirnya benar-benar mengeras. Bagaimana ini mungkin? Suara yang tidak bisa dipercaya datang dari keturunan dalam cahaya hitam. Benar-benar tidak mungkin. Feng, orang yang terdegradasi meledak menjadi api, mencoba untuk melelehkan dunia dinding yang membeku, tetapi ketika dia mulai, dia merasakan semburan udara dingin mengalir ke cahaya hitam, dan dia ditekan oleh dewa jahat lagi. Sudah berakhir. Dewa jahat itu memandang ke bawah ke cahaya hitam dan dunia tembok yang tidak lagi meluas, tetapi merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Semuanya berjalan begitu lancar, tidak nyata menjadi begitu mulus. Dalam sekejap sosoknya, dia datang ke langit di atas istana abadi. Kapal hitam itu diseret oleh Luo Zeng dan menabrak istana abadi. Sebagian besar telah dihancurkan. Namun badan kapal hitam itu adalah kapten tua, dan seluruh kapal kembali mengapung di udara setelah diperbaiki oleh kapten tua. Baik pihak Xianfu maupun pihak Hei Huan tidak melakukan apa-apa, tetapi menjaga jarak tertentu dan saling memandang, dan masing-masing dapat melihat kewaspadaan di wajah satu sama lain. Ketika dewa jahat muncul di geladak kapal hitam, Xiu Zhu, Shen Tu, Tuan Tongtian dan Han Ge semuanya menghela nafas lega. Tapi Nuwa, Fuxi, dan yang lainnya di rumah abadi menjadi sangat jelek. Apa yang terjadi pada Luo Zeng? Nuwa bertanya dengan keras. Dia dan aku hanya bisa hidup sebagai satu, dewa jahat itu tersenyum dengan tangan di belakang punggungnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang di rumah abadi dipenuhi dengan kesedihan. Beberapa orang di rumah abadi ingin bergegas ke perahu hitam, tetapi dewa jahat hanya melihatnya, dan mereka melemparkan diri ke atas tanah, tidak bisa bergerak. Dewa jahat saat ini adalah penguasa absolut, bahkan yang terdegradasi tidak dapat melawan, apalagi manusia biasa di rumah abadi. Pergilah ke neraka, dewa jahat itu mengangkat tangannya dan hendak menghancurkan semua orang di rumah abadi. Tapi Xiu Zhu menghentikannya dan berkata, suamiku, dunia ini terlalu sunyi, jangan bunuh orang lagi. Tidak ada apapun di seluruh dunia yang kacau ini, hanya ada kehampaan tanpa akhir, Xiu Zhu tidak menyukai dunia seperti ini sangat banyak. Dewa jahat tersenyum ringan, karena kamu memohon belas kasihan, Xiu Zhu, maka biarkan mereka hidup, tetapi dunia ini memang terlalu sunyi, jadi aku. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoreng. Langit biru muncul. Bumi juga membentang terus-menerus, gunung, sungai, ngarai, dan cekungan. Tembok, paviliun, dan jalan yang menjulang tinggi terus dibuat. Orang-orang datang. Wow, kota yang awalnya kosong sudah penuh dengan suara, dan dunia yang semula sunyi tiba-tiba berubah penampilannya. Ikuti aku. Dewa jahat itu meraih tangan Xiu Zhu dan berdiri di udara di atas kota. Ketika orang-orang di bawah melihat dewa jahat datang, mereka bersujud di tanah dan bersujud terus-menerus. Dewa jahat melihat pemandangan ini ketika dia masih sangat muda, dan orang-orang itu memuja Luo Zeng sebagai pencipta. Sekarang setelah membunuh Luo Zeng, dia akhirnya memiliki status seperti itu. Di mana rumah kita? Xiu Zhu bertanya sambil bersandar ke pelukan dewa jahat. Di sana, dewa jahat itu melihat ke depan. Di puncak gunung yang tertutup salju, terdapat halaman yang unik. Setelah dewa jahat membawa Xiu Zhu ke halaman, suasana hatinya sangat damai, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh perasaan rileks, dan dia tidak ingin bergerak dengan malas. Tidurlah, kata Xiu Zhu lembut. Suaranya seperti menghipnotis, dan sebelum dia menyadarinya, roh jahat itu berbaring di tempat tidur dan perlahan menutup matanya. Tapi saat dia menutup kelopak matanya, matanya tiba-tiba terbuka lebar karena marah, dan hawa dingin menerpa dahinya dari belakang. Xiu Zhu, panggil dewa jahat itu. Suamiku, ada apa? Xiu Zhu bertanya dengan lembut. Ada sedikit senyum di wajahnya yang cantik, yang merupakan daya tarik tersendiri. Apakah kamu ingat bahwa aku memberitahumu bahwa ketika dunia ini tenang, kita akan hidup dalam pengasingan? Tanya dewa jahat. Xiu Zhu mengangguk, ingat, ketika kamu berada di dunia batin sang pencipta, kamu suka hidup dalam pengasingan. Kami. Retak. Dewa jahat itu mencengkeram leher Xiu Zhu, dan api yang pekat menyembur keluar dari tangannya. Daging dan darah Xiu Zhu segera dibakar, hanya menyisakan tulang,
dan tulang-tulang itu mengeluarkan suara wow-wow dan mencengkeram leher dewa jahat itu secara bergantian. Huff, beri aku, hancurkan. Dewa jahat itu meraung. Petir tak berujung meledak dari matanya. Petir ini seperti gunting paling tajam, memotong semua yang disentuhnya menjadi berkeping-keping. Halaman unik, langit biru, bumi, kota. Ketika dunia runtuh, dewa jahat menemukan dirinya terbungkus selaput telur tembus pandang, dan Luo Zeng berada di luar selaput telur. Ilusi menjebakku. Dewa jahat itu bertanya dengan dingin. Luo Zeng mengangkat alisnya, gagal dan ditemukan. Ini adalah rencana yang diberikan oleh Chong. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat energinya, mudah untuk jatuh ke dalam ilusi. Ini adalah penilaian yang sama dengan orang yang terdegradasi yang menjebak Luo Zeng dengan keadaan pikiran pada saat itu. Dan Chong selalu menekan yang diturunkan, sebenarnya itu untuk menciptakan ilusi besar untuk menjebak yang diturunkan. Tapi naluri dewa jahat sangat kuat. Dia tumbuh dalam kekejaman sejak dia masih kecil, menyerap semua emosi negatif di dunia batin Luo Zeng. Dengan kekejaman sebagai pendamping, dengan pembunuhan sebagai keindahan. Dunia yang bahagia ini sama sekali tidak sesuai dengan kognisi dewa jahat, sehingga mudah dilihat oleh dewa jahat. Seluruh ilusi hanya berlangsung sesaat, tetapi itu menempatkan dewa jahat dalam situasi yang sangat berbahaya, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Mencari kematian. Dewa jahat mengulurkan tangannya dengan ganas, dan meraih Luo Zeng. Luo Zeng berkedip ringan, dan mundur lebih dari 1000 kaki. Dia tidak pernah berpikir bahwa tangan dewa jahat juga akan memegang Luo Zeng melalui ruang 1000 kaki. Wow, kekuatan ruang yang kuat memberkati mereka berdua, dan saat berikutnya mereka berdua telah mencapai puncak dunia tembok, dan dewa jahat dengan kejam menekan Luo Zeng ke dunia tembok. Kaki Luo Zeng dengan cepat terdegradasi setelah menyentuh dunia tembok, dan dihancurkan menjadi irisan berdarah oleh dunia tembok. Lalu ada kaki, perut, dada. Melihat bahwa seluruh orang ditekan ke dunia tembok, Luo Zeng berjuang keras, meraih dengan punggungnya, dan terbalik dengan dewa jahat, yang ditekan ke dunia tembok lagi. Retak, retak. Tubuh dewa jahat telah diperkuat oleh energi berkali-kali, dan proses penurunan menjadi lebih intens. Ada suara yang menusuk telinga, dan bahkan percikan api keluar pada satu titik. Setelah waktu bernapas, hanya satu kepala yang tersisa di tubuh dewa jahat itu. Energi kokas kreasi meledak lagi. Pada saat kritis ini, leher tumbuh dari kepala dewa jahat, lalu tubuh, lengan, dan kakinya. Sambil menumbuhkan tubuh baru, dia meninju dada Luo Zeng, dan kekuatan pukulan ini memisahkan mereka berdua. Setelah melepaskan diri dari tangan Luo Zeng, dewa jahat itu dapat berdiri kokoh. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan meremasnya dengan ringan. Setelah diturunkan, dia meluruskan kepala yang terbalik dan memasangnya kembali di lehernya. Luo Zeng juga menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan tubuh bagian bawahnya yang hilang. Bahagia, seperti yang diharapkan dari musuh dalam hidupku. Lagi, mata roh jahat itu bersinar dengan kecemerlangan unik binatang buas. Setelah meninggalkan dunia tubuh internal Luo Zeng, dewa jahat menghadapi dunia yang lebih menantang di dunia ibu. Ia menghadapi semua jenis lawan di sisi lain, tetapi tidak ada yang sesulit Luo Zeng. Di mata dewa jahat, hanya Luo Zeng yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, bahkan yang terdegradasi dan Chong tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Setelah dewa jahat selesai berbicara, dia bergegas ke Luo Zeng lagi. Dalam menghadapi serangan dewa jahat, Luo Zeng tidak menghindar, ini adalah pertempuran yang sulit yang tidak bisa dia hindari. Jika dewa jahat itu adalah diri yang lain, maka dia harus mengalahkan dirinya sendiri sekarang. Saat ditahan oleh dewa jahat, tubuh Luo Zeng berenang seperti bekicot. Setelah tubuh melakukan tendangan voli di sekitar busur, dia menendang dewa jahat ke dunia tembok. Salah satu kaki dewa jahat diturunkan, tetapi dia menyeret Luo Zeng dan menyeret Luo Zeng ke dunia tembok. Keduanya sepertinya bertarung satu lawan satu di padang salju yang luas, dan siapapun yang terendam dalam garis salju akan menghilang. Perbedaannya adalah garis salju ini adalah dunia tembok yang mematikan. Tapi begitu mereka meninggalkan dunia tembok sebentar, tubuh mereka pulih kembali, dan kecepatan pemulihannya lebih cepat daripada yang bisa dilihat dengan mata terbuka. Jika Fuxi, Master Tong Tian, dan dewa lainnya menyaksikan pertempuran, mereka akan merasa bahwa mereka tidak pernah dirugikan. Kacaca, keduanya berguling dan merangkak di dinding. Untuk sementara, separuh kanan tubuh Luo Zeng menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan separuh lainnya. Untuk sementara, tubuh bagian atas dewa jahat diturunkan, hanya menyisakan kaki dan bagian bawah tubuh. Dalam kasus terburuk,
Luo Zheng hanya memiliki setengah dari tengkorak yang tersisa, dan Dewa Jahat hanya memiliki satu jari tersisa. Untungnya, kekuatan mereka berdua saat ini telah dipisahkan dari struktur fisik, dan bahkan dantian dalam pengertian konvensional sudah tidak ada lagi. Selama bagian tubuh masih ada, mereka dapat pulih dalam sekejap. Ketika mereka terus bertarung satu lawan satu, sejumlah besar tangan, kaki, tungkai, tubuh, dan bahkan kepala ditekan ke dunia tembok, meninggalkan irisan besar daging dan darah di dunia tembok, yang tampak mengejutkan. Orang terdegradasi yang bersembunyi di cahaya hitam menyaksikan pertempuran antara keduanya dalam diam. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertempuran antara Luo Zheng dan Dewa Jahat akan begitu sengit, bahkan melawan dunia tembok sebagai senjata. Awalnya, orang yang diturunkan peringkatnya tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi penurunan peringkatnya sudah dimulai, jadi dia hanya harus menunggu perlahan. Tapi mereka berdua bergiliran berguling-guling di dunia tembok, seolah-olah mereka tidak menganggap penurunan pangkat terlalu serius. Karena kalian berdua bertarung sangat keras, kenapa tidak mari kita mati bersama? Pria yang terdegradasi mengambil kesempatan dan tiba-tiba muncul di atas mereka berdua, mengeluarkan energi ekstrim yang terakumulasi untuk waktu yang lama. Menurut rencana keturunannya, energi ekstrim ini cukup untuk mendorong mereka berdua ke dunia tembok. Tapi saat energi ekstrim dilepaskan, keduanya tetap tidak bergerak. Luo Zheng dan Tulhu tampaknya merupakan pertarungan tangan kosong yang paling primitif. Faktanya, mereka menggunakan fokus penciptaan dan fokus penghancuran secara bergantian. Mereka memiliki tubuh fisik terkuat dan kekuatan paling merusak. Kesenjangan energi dalam keadaan ekstrim adalah terlalu besar. Keluar, Dewa Jahat itu memukul balik, dan setengah dari keturunan yang dulunya tak terkalahkan diterbangkan olehnya. Luo Zheng membalik di udara, dan ada energi Mo ekstra di ujung jari untuk menamparkan separuh tubuh orang yang diturunkan. Orang yang diturunkan peringkatnya ditangani oleh keduanya tanpa ada kesempatan untuk campur tangan. Luo Zheng dan Dewa Jahat tidak berhenti sama sekali, dan terus bergulat bersama. 3900.